apa kabar penikmat kopi? Senang sekali saya Imam Sinyo kembali hadir di layar kaca Anda untuk menemani Anda mencari informasi tentang dunia kopi di acara Ngopi Yuk. Nah, kali ini saya akan berjalan-jalan ke sebuah kedai kopi yang ada di Palangkaraya, yaitu Kopi Joss. Makanya ikuti terus perjalanan saya di kali ini Ngopi Yuk. Ayo ikutin saya. Nah, sekarang saya berada di Kopi Joss nih. Langsung saja ikutin saya. Saya pengen cari tahu yang the best selling untuk di sini apa aja. Yuk. Halo Mas, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya. Boleh saya minta hand sanitizer-nya? Oke. Permisi ya. Iya, oke silahkan. 36,0. Aman ya? Aman. Aman. Oke, Mas, saya mau pesen kopi nih. Oh, boleh. Yang silakan. best sellernya di sini apa? Kita sesuai namanya di sini Kopi Joss. Jadi yang populer di sini yang best seller kita ada namanya kopi arang. Kopi arang. Kayaknya unik nih. Saya pengen coba pesen itu deh. Satu, Oke. ya. Oke, terus juga saya pengen ngobrol sama head baristanya nih. Boleh. Kebetulan sama Mas siapa? Ya, saya Yosa. Yosa. Mas Yosa sendiri ya? Ya, siap. Oke, nanti sembari dibikinkan nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, siap. Oke, thank you Mas Yosa. Oke, ditunggu ya. Oke. Nah, penikmat kopi, sekarang ada Mas Yosa lagi ya. Ini kopinya apa Mas namanya Mas? Yang ini kita punya kopi Vietnam Drip, salah satu best seller kita juga, cuman ini yang versi cold brew-nya. Cold brew. Ya. Oh, jadi dingin ya. Ya. Ada ice-ice-nya gitu. Ya. Boleh langsung ngobrol ya nih Mas boleh, ya? silakan. Itu boleh ditaruh sebentar? Oke, thank you Mas. Nah, Mas Yosa, boleh cerita nih sejarahnya Kopi Joss? Oh, ya. Kalau sejarahnya Kopi Joss ya, kebetulan ibu juga orang Yogyakarta, jadi Kopi Joss kan awalnya emang dari Yogyakarta ya. Oke. Nama Joss itu sendiri dari mana tuh? Kan nama Kopi Joss ini kan ngambil dari kopi arang. Jadi dari kopi arang itu ya? Dari kopi arang. Terus sebenarnya Kopi Joss itu artinya kopi arang. Nah, makanya gitu kita punya di sini bestsellernya kopi arang. Ya. Kopi arang spesialnya. Ya. Oke. Terus dibawalah dari Jogja ke Palangkaraya. Oke. Dari tahun berapa nih berdirinya Kopi Joss di Palangkaraya? Kopi Joss ini udah lumayan dikenal masyarakatnya dari tahun 2014 sampai 2014. sekarang. Kalau nggak salah ini adalah kedai generasi pertama ya, kedai-kedai kopi yang ada di Palangkaraya dan bertahan sampai sekarang. Ya. Oke. Nah, konsepnya sendiri kedainya apa sih sebenarnya? Dengan tata ruang seperti ini. Kalau dulu ya kita Kopi Joss itu dia tempatnya lebih terbuka gitu ya. Oh iya, lebih terbuka. Ya, lebih rumahan ya. Ya, lebih rumahan. Cuman sekarang kita punya lebih konsep baru. Lebih indoor gini, lebih tertutup, makanya namanya sekarang New Kopi Joss. Kalau New dulu, Kopi Joss. Tahun berapa tuh di renovasinya? Ya baru aja sih kemarin tahun 2020 ini kalau nggak salah akhir bulan Oktober deh gitu kalau nggak salah. Oke. Ini boleh dilepas nggak ininya? Biar penikmat kopi juga. Oke, ini dia nih head baristanya di Kopi Joss. New Kopi Joss Palangkaraya ya. Oke, nah Mas Yosa, di Kopi Joss ini selain ada menu andalannya itu kopi arangnya. Ya. Terus juga ini apa? Vietnam Drip yang cold brew, yang ice. Nah, selain itu apalagi yang menu-menu andalan yang beda dari kedai kopi yang ada di Palangkaraya? Ya kita punya yang kayak kopi-kopi kayak gula aren. Gula aren. Namanya apa disebutin? Dipromosin aja di sini. Kalau di sini ya kita namanya kopi sugula aren gitu aja. Nah, yang untuk kopi sugula arennya kita sasarannya anak-anak muda gitu. Kan itu lebih familiar gitu di kalangan anak muda. Lagi tren sama anak-anak milenials ya. Ternyata di Kopi Joss ada juga ya? Ada, di Kopi Joss ini. Punya juga namanya kopi sugula aren. Kopi sugula aren. Yang non kopinya juga kita punya. Ya bagi yang nggak suka kopi gitu ya, ada beberapa kalangan yang nggak suka kopi. Kayak kita punya Mojito, Yakult, ada yang Taro, Red Velvet dan sebagainya, coklat juga punya. Kayak
minuman-minuman sehat juga kita punya kayak yogurt atau yang tradisional kita juga punya nih yang kayak wedang-wedangan wedang gitu, jahe, ya, wedang meras serai dan itu ya sebagainya. uniknya di sini ya. Unik banget ya. Jadi semuanya sepertinya ada, dan sebenarnya nih untuk new Kopi Joss ini pasarnya ke mana sih sebenarnya? Apakah semuanya ke semua usia, semua gender? Ya untuk sasaran marketing kita sih kita punya yang ada yang menengah ke atas gitu untuk yang usia ya, usia yang kayak orang-orang tua gitu yang kayak kopi-kopi senior ya, kopi klasik, kopi klasik yang ya itu kan untuk yang biasanya anak-anak muda kan nggak yang ke situ ya, tertarik. Namun kita juga punya yang buat yang untuk usia yang lebih muda gitu, ada yang kayak kopi-kopi yang tadi ya, kopi sebelah aren dan sebagainya gitu. Pokoknya yang tren kekinian Ya, itu untuk khusus yang anak muda. Nah, ya. gini Mas Yosa, kita kan sering tahu ya kalau misalnya sekarang ini kedai kopi menjamur, terus juga style gaya hidup minum kopi orang anak muda juga sudah mulai berubah ya. Jadi mereka sudah kegandrungan minum kopi, jadi tiap hari mengkonsumsi kopi. Nah, menurut Mas Yosa sendiri nih untuk mengedukasi para mungkin milenial ya, anak-anak muda supaya lebih tahu lagi bagaimana itu kopi, kayak gimana tuh caranya? Buat lebih tahu kopi lagi ya, buat anak-anak muda ya. Lebih tahu lagi, saya pengen coba ini. Oh baik, silakan. Maaf, osnya aus. gimana? Biar anak muda lebih tahu lagi ya, kita salah satunya melewati promosi-promosi ya, kayak media sosial Instagram atau Facebook juga boleh, Facebook Ads atau dan sebagainya macam gitu. Karena kopi ini juga menjadi salah satu produk unggulan Indonesia ya. Kita punya betul sekali, saya setuju itu. Banyak kopi yang originnya kita Indonesia, kayak kami di sini juga punya yang single origin gitu dari berbagai negara. Dari Indonesia aja nggak impor dari luar negeri? Kalau dari luar negeri cuman ada beberapa aja di sini. Cuman kita ya untuk New Kopi Joss kita lebih mengandalkan produk-produk lokal kita. Kayak dari tapi kopi Nusantara gitulah. Nah, pokoknya kita rangkum, kita jadikan satu di sini. Jadi misalnya ada orang nih yang jauh dari asalnya tapi lagi di Palangka, tiba-tiba kangen suasana kampungnya. Bisa di sini. Minum kopi di sini. Atau mungkin ya anak Kalimantan, anak Palangkaraya yang mungkin kuliah di Jogja. Udah lulus balik lagi ke Palangkaraya, pengen reuni, pengen mengenang lagi, oh di Jogja ada nih kopi yang enak nih, ada di sini ya? Ada di sini ya? Ada di sini ya? Nah, terus lagi nih ngomongin soal kopi lagi nih, nggak lepas dari yang namanya kopi itu sendiri, itu beans. Nah, di sini di New Kopi Joss ini apakah yang disediain semua Arabica kah, atau Robusta kah, atau blend? Kayak kita gimana? Untuk yang Robusta juga ada, Arabica ada, tapi untuk yang Robusta Arabica biasanya kita yang single origin gitu ya. Single origin ya, Yang dari daerah tertentu. Itu yang blend atau yang cuman single origin? Ya, single origin itu. Arabica aja? Ya. Arabica aja, Itu misalnya biasanya kita di kopi-kopi yang single origin dari daerah gitu ya. Tapi untuk yang kopi-kopi tertentu ada kita pakai house blend juga. Rose blend juga? Ya. Itu roastnya di sini atau udah ada beansnya udah di roasted gitu? Untuk sekarang sih kita masih beansnya udah di roasted. Itu di roasted sesuai dengan kemauannya Mas Yosa sendiri atau memang udah jadi dari sananya? Ya kadang ada yang udah jadi gitu, kadang kita juga request. Sesuai jadi ini ya dark gitu atau medium. Nah kebanyakan nih di sini nih customernya. Yang best sellingnya selain ini apa lagi? Untuk yang minumannya? Iya yang minumannya khusus untuk kopi aja. Untuk yang kopi Orang aja. suka yang ngopi apa nih? Menunya jenis apa? Ya untuk yang kopi ya, kopi sambil minum lagi ya. Kalau sekarang kopinya kayak yang familiar aja sih, kayak cappuccino, latte dan sebagainya gitu. Karena untuk yang kopi-kopi yang lebih ke benar-benar kopi itu masih belum, ini anak-anak muda sekarang masih paling kayak kopi-kopi yang familiar aja sih. Yang masih yang americano atau long black masih belum ya? Masih yang para senior. Ya masih itu yang orang-orang buatnya, maksudnya lebih cinta gitu, kopi lebih tahu karakter kopi masing-masing itu, pasti dia minum yang kayak
single origin gitu, Oke. yang long black, americano dan sebagainya, Oke, atau oke. espresso atau Tapi itu doppio. masih belum banyak yang konsumsi yang itu. Untuk di sini masih ya perbandingannya 60-40 lah, yang 40 yang lebih suka kopi, Kopi, gitu ya. oke. Yang lainnya buat santai gitu. Buat santai, spot relax, foto-foto, nongkrong. ya. Oke, saya juga nggak pengen lebih, nggak hanya cuman pengen lebih dari nongkrong, tapi juga pengen tahu nih caranya Mas Yosa bikin kopi di barnya. boleh. Oke, ya. Oke, thank you Mas Yosa. Oke, sama-sama.